perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan maka nanti ada istilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk mempelajari kitab ini, karena dalam kitab ini sangat luar biasa isi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih. Maka ada istilah di Bulughul Maram ini adalah yang disebut dengan fikih hadis. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pengarang dari Bulughul Maram ini? Namanya yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri As-Syafi'i. Sesungguhnya nama aslinya itu adalah Ahmad Putra Mahmud, Putra Ahmad, Putra Ahmad, Putra Al-Asqalani. Cuman yang terkenal itu biasanya lakobnya, maka disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Al-As-Syafi'i. Jadi beliau ini Ibnu Hajar orang Asqalan. Jadi kampungnya itu kampung Asqalan. Kalau Pak Eko berada di Purwakarta berarti Asy-Syaikh Al-Imam Al-Eko, pastinya namun bahasa Jawa. Al-Eko Al-Panoramai gitu. Al-Jawi. Makanya kalau Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi beliau orang Banten, orang Jawa gitu. Nah, yang terkenal biasanya nama itunya.
Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kampungnya namanya Asqalan, Al-Misri, negerinya Mesir, As-Syafi'i, bermazhab kepada Imam Syafi'i. Ya. Jadi beliau ini dalam gelar ulama hadis mempunyai gelar Al-Hafidh. Sebab dalam tingkatan gelar ulama hadis itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan Al-Muhaddis, ahli hadis. Kalau kita bukan ahli hadis tapi ahli hadas. Sebab lobating etana aktivitas etana. Jadi hadasan wae. Nah, apa yang disebut dengan al-muhaddis? Al-muhaddis itu banyak menghafal hadis, tidak hanya matannya, tapi dihafal juga sanadnya. Mana sanad itu? Contoh nih, ada hadis, ada sanadnya, ada matannya, ada rawinya. Contoh, Haddasana Muhammad ibn Rafi'in wa Abd ibn Humaid qala Abdun akhbarana wa qala ibnu Rafi'in hadasana Abdur Rajak akhbarana Ma'mar aniz Zuhri an Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadasana Muhammad bin Rafi, hadasana an ini disebut sanad. Nah, muhaddis itu hafal kurang dari 100.000 hadis, hafal sanadnya. An sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua matannya. Matan itu tulisan hadisnya. Contoh, khuliqatil malaikatu min nurin. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Diciptakannya jin itu dari api yang menyala. Wa khuliqa adamu mimma usifalakum. Nah, ini yang disebut dengan matan. Ada matan, ada mantan. Kalau matan itu ini teks hadisnya. Kalau mantan itu apabila kita sudah tinggalkan seseorang, itu mantan. Ruwahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ulama hadis itu yang disebut dengan kriteria muhaddis, hafal sanadnya, hafal matannya, hafal perawinya, hafal lemah dan kuatnya hadis itu kurang dari 100.000. Jadi di dalam otaknya itu hadis hafal, disebut muhaddis. Tingkatan yang kedua ulama hadis itu ada yang disebut dengan al-hafidh. Al-hafidh itu hafal 100.000 hadis. Coba bayangkan, 100.000 hadis, hafal sanadnya, hafal matannya, hafal rawinya, juga tahu hadis ini kuat atau lemahnya. Nah, siapa yang bergelar al-hafidh itu? Yang pertama adalah Imam Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Syarafuddin Ad-Dimyati. Yang ketiga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau itu pengarang kitab Bulughul Maram ini hafal 100.000 hadis. Sanadnya, matannya, rawinya, kuat dan lemahnya hadis tersebut. Juga ada Ibnu Daqiq Al-Aidi. Jadi orang-orang ini disebut dengan al-hafidh. Bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu sekarang itu ada istilah al-hafidh
bagi yang hafal Quran. Ustadz Masruri Al-Hafidh gitu. Padahal hafal Quran. Padahal kalau hafal Quran itu namanya bukan Al-Hafidh, karena Al-Hafidh itu hafal hadis 100.000. Al-Qari atau Hamilul Quran. Jadi nu hamil ku Quran eta hafal Quran. Lamun hamil mah berarti di perut gitu ya mah dina kepala. Tapi alhamdulillah saya juga Al-Quran itu semuanya ada di luar kepala. Ya tadi Al-Quran saya katalan saya gitu. Di luar kepala. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ketiga ulama hadis itu ada yang disebut dengan al-hujjah. Siapa al-hujjah itu? Hafal 300.000 hadis. Sanadnya, matannya, rawinya, lemah dan kuatnya hadis itu. Siapa yang punya gelar al-hujjah? Pertama adalah Hisham bin Urwah, Abu Huzail, Muhammad bin Walid, Muhammad Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Di dalam otaknya itu, prosesornya itu memuat 300.000 hadis dengan sanadnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini kalau diurutkan gitu, sanad itu mulai dari yang siapa namanya Egi ya. Jadi Egi an Pak Pur gitu. Dari Pak Mul sampai kepada Pak Haji karena lebih tua kan gitu, dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang tersebut hafal. Nah yang keempat, tingkatan ulama hadis atau gelar muhaddisin itu ada al-hakim. Nah ini adalah gelar tertinggi bagi orang yang menghafal hadis. Jadi al-hakim ini hafal hadis, menguasai seluruh hadis. Berarti kalau al-hujjah 300.000, ini 400.000 hadis sampai tidak terhingga. Siapa? Yang pertama Ibnu Dinar. Kalau Ibnu itu kan anak, dinar itu duit, anak duit. Tapi ini imam namanya Ibnu Dinar. Biasanya lakob juga ini, ya. Karena nama aslinya bukan Ibnu Dinar. Yang kedua Al-Lais bin Sa'ad. Yang ketiga Imam Malik, imam madhab. Yang keempat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini disebut dengan Al-Hakim karena hafal lebih dari 400.000 hadis, bahkan tidak terhingga. Maka disebut dengan Al-Hakim. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri As-Syafi'i. Jadi ulama yang disebut dengan Al-Hafidh yang hafal 100.000 hadis, dia mengatakan bahwa saya bermadhab Syafi'i. Coba bayangkan, apa 100.000 hadis, sanadna, matana, rawina, yang tahu lemah dan kuatnya hadis. Nah madhab kene ari urang karek bisa maca terjemah Al-Quran jeung terjemah hadis, aku mah tidak bermadhab. Segala sesuatu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Berarti hadisna oge maca terjemahan. Nah itu mah jamaah yang ada di masjid sana. Kalau masjid sini mah enggak. Alhamdulillah. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menulis kitab, salah satunya adalah Bulughul Maram. Nah beliau mempunyai gelar. Gelar yang pertama, para ahli fikih menyebutnya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah.
Makanya dalam kitab-kitab kuning itu ada di depannya itu al-alim al-alamah gitu. Jadi al-alim al-alamah itu seorang imam dan ilmuwan yang alim, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Al-alim al-alamah, al-imam al-alim al-alamah. Imam yang alim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, kalau ahli hadis nyebutnya itu gelarnya itu al-hafidh karena hafal 100.000 hadis. Nah, kalau para ahli qiraat ini menyebutnya khotimatul huffaz al-mubarrajin, seorang penghafal Quran yang fasih, panutan para tokoh ilmu baca kitab mulia Al-Quran. Sebab beliau itu mulai belajar umur 5 tahun. 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ketika beliau berangkat ke Mekah untuk belajar, maka di Mekah itu didaulat menjadi Imam Masjidil Haram. Karena ini al-hufad, 8 tahun sudah hafal Quran. Ya. Beliau sebagai Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah saya juga tahun 2017 bulan Januari pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Kebetulan pada waktu itu ada 2 rombongan. Rombongan pertama yang umroh itu dipimpin oleh Syekhuna Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin. Rombongan kedua, karena saya itu biasanya kalau belum berangkat saya yang ayo gitu. Nyari Pak Kiai Abun nggak ada. Ya udahlah, biar untuk tahajud saya imamnya. Jadi saya jadi imam Masjidil Haram. Tapi ngimaman 12 orang. Ya, nah, imam kan di Masjidil Haram gitu. Nah itu. Nah kalau ini imam beneran ini, ya imam beneran, yang suaranya luar biasa. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau ini sangat luar biasa. Ya salah satu guru-gurunya itu ada Al-Qasim Ibnu Asyakir, Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah ini belajar kepada Al-Hafidh Al-Iraqi. Terus fikihnya kepada Syekh Sirajuddin Al-Bulkini dan Syekh Sirajuddin Ibnu Mulkin. Terus beliau mengarang 150 kitab. Coba ngarang 150 kitab. Urang mengin artikel hiji encan. Atau kalau kita bikin karya ilmiah itu karena terpaksa. Pak Kasto S1 bikin skripsi, jika dalam bentuk S1 mah ngieun skripsi tah. S2 ngieun tesis kapaksa we. Gitu. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ngarang 150 kitab. Salah satunya itu yaitu Fathul Bari, sarahnya Imam Al-Bukhari, ya hadis Bukhari. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa arti bulughul maram? Bulugh itu kan menyampaikan, maka ada sifat Rasul itu tabligh, ya menyampaikan. Nah ini bulughul maram berarti menyampaikan sesuatu min adillatil ahkam, yaitu tujuan berdasar dalil hukum. Maka namanya di sini disebut dengan bulughul maram min adillatil ahkam. Nah kita doakan mudah-mudahan apa yang telah ditulis oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Ila hadiniah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi
khususan ila ruhi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri As-Safini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan, maka nanti ada istilah yang disebut dengan usulus sittah, ya, atau as-sittah al-arba'ah. Jadi as-sittah itu ulama yang 6. Siapa ulama yang 6 itu? Pertama ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Itu yang disebut dengan as-sittah. Maka ada yang disebut dengan kutubus sittah, kutub atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama hadis yang 6. Saat ini yang hafal kutubus sittah itu adalah Habib Umar Al-Hafidh, yang di Yaman itu beliau hafal 6 kitab hadis. Maka disebut dengan musnid namanya, ya. Nah, di Indonesia dulu yang hafal kutubus sittah itu yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari. Itu hafal dengan sanad-sanadnya, itu luar biasa, ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari itu membukukan hadis khusus yang sahih dengan Imam Muslim. Makanya yang terkumpul dalam Sahih Bukhari itu ada 7.397 hadis. Kalau Imam Muslim ada 7.275 hadis di kitabnya, gitu. Di kitab Sahih Bukhari 7.397 hadis, di Sahih Muslim 7.275 hadis. Nah, kalau Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai tidak hanya yang sahih saja, yang dhaif juga dimasukkan di hadis-hadis beliau dengan tujuan tadi untuk fadilah amal. Karena hadis dhaif itu bisa digunakan untuk motivasi amal. Yang kita baca ini karangan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi tentang hadis-hadis fadilah sodako, fadilah sholat. Nah, ini kebanyakan itu hadis yang dhaif. Tapi kalau untuk motivasi ibadah kita, itu silahkan, boleh. Nah, di Sunan Abu Dawud itu ada 4.800 hadis, dikumpulkan dari 50.000 hadis. Di Tirmizi ada 4.107 hadis, Ibnu Majah 4.332 hadis, An-Nasai 5.270 hadis, ya. Pak, bener nggak? Silahkan cari kitabnya, hitung sendiri. Betul nggak jumlahnya segitu? Kalau betul, saya kasih bonus. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang Bulughul Maram ini. Tapi perlu juga diketahui mengapa Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sudah hafal 100.000 hadis, beliau hafal Quran, beliau dalam fikih juga sebagai al-alim al-alamah, tapi masih bermazhab. Nah, karena tingkatan mazhab itu yang pertama ada yang disebut dengan
al-mujtahidul mustaqil. Jadi ulama yang bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, menggunakan teori usul fiqh yang mereka ciptakan sendiri. Yang tadi Al-Hakim itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Maliki, karena beliau sebagai Al-Hujjah, sebagai Al-Hakim, jadi hafalan hadisnya melebihi dari 400.000 hadis dan tidak terhingga. Maka beliau menciptakan teori usul fiqh untuk menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kalau berbicara mazhab itu langsung saja, menurut Syafi'i begini, menurut Maliki begini, menurut Hambali begini, menurut Hanafi begini. Karena mereka itu sudah bisa menggali hukum-hukum dari Al-Quran. Itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada yang disebut dengan al-mujtahidu ghairul mustaqil al-muntasibu. Jadi ulama yang sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid namun belum mampu menciptakan kaidah usul sendiri. Jadi dia itu bisa berijtihad, tapi kaidah-kaidahnya, usulnya itu berdasarkan qaul Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, begitu. Yang selanjutnya al-mujtahidu al-muqayyadu mujtahidu tahriju ashabul wujuh. Ulama yang mencetuskan hukum yang belum pernah dijelaskan oleh imam mazhab. Jadi kalau menurut Syafi'i begini, Maliki begini, Hambali begini, Hanafi begini. Nah, ada yang belum pendapatnya itu dibahas oleh 4 mazhab ini. Maka ada mujtahid al-muqayyad, mujtahidu tahriju ashabul wujuh. Contohnya dalam Syafi'iyah itu Abu Ishaq As-Siraji, Al-Marwazi, Muhammad bin Jarir, Abi Nasr dan Ibnu Hujaimah. Nanti ada perawi hadis namanya Ibnu Hujaimah. Nah, yang selanjutnya ada mujtahid tarjih. Kalau ini mampu mentarjih atau menilai lemah kuatnya kaul dari imam mujtahid. Ada juga al-mujtahidu fil fatwa, ada juga nuddoru tarjih. Nah, ini jadi tingkatan ulama-ulama itu ada beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan kapasitas keilmuan. Nah, kaitan dengan ijtihad ini sampai saat ini terbuka dengan cara-cara tertentu. Ya, Imam Syafi'i hafal lebih dari 400.000 hadis. Aya teu kira-kira ayeuna anu hafal 400.000 hadis. Hafal kutubus sittah saja, hafal 6 hadis tentang 6 imam tadi, itu kan tidak akan sampai 400.000 hadis. Karena Bukhari 7.000, Muslim 7.000, Abu Dawud 4.000, Tirmizi 4.000, Ibnu Majah 4.000, Nasai 5.000. Kira-kira sabaraha? Tidak akan 400.000 hadis. Yang kedua, juga Quran itu sudah, ya usia 9 tahun sudah hafal, 7 tahun sudah hafal. Tidak hanya baca Quran teksnya, hafal juga bahwa ayat-ayat ini ayat yang am, ayat yang khos, ayat yang ada yang dinasah, dimansuh dan lain sebagainya. Itu kriteria-kriterianya. Nah, baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan hadis ini itu prolognya ya, berkaitan dengan pengarang kitab Bulughul Maram. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.